Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntut ilmu dengan lancar dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin alhamdulillah bab 1 tentang masalah beriman kepada hari akhir telah selesai. Kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu bab 2, menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Silakan dibuka bukunya halaman 24. Lihat peta konsep optimis, ikhtiar dan tawakal. Ini ketiga-tiganya merupakan perilaku yang mulia atau perilaku yang terpuji. Nanti yang akan kita bahas, apa itu optimis, memahami dalil naklinya, contoh sikap optimis. Begitu juga ikhtiar, kita memahami dalil naklinya, contoh ikhtiar. Tawakal, memahami dalil naklinya, contoh sikap tawakal. Nah, ini semua ketiga-tiganya termasuk sikap mulia. Memiliki mental tangguh dan tidak mudah putus asa, senang berusaha dan mencoba, tidak takut gagal, memiliki jiwa yang tenang karena segala yang diusahakan hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sukses disikapi dengan rasa syukur, tidak sukses saat sukses disikapi dengan rasa syukur, tidak bersikap sombong. Saat belum sukses tetap sabar, tetap berusaha dan tidak putus asa. Perhatikan gambar berikut. Silakan kalian cermati gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu gambar-gambar di atas menerangkan tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Kita lihat gambar selanjutnya. 1, optimis. Nah, ini pengertiannya. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu persoalan apapun itu, usahakan kita harus berpandangan positif. Ya, seumpama kita lagi berjalan, tiba-tiba kaki kita kena duri atau tertusuk paku atau yang lainnya. Ini kita harus berprasangka yang baik, dalam arti kita harus memiliki pandangan optimis, pandangan yang positif. Oh, mungkin adanya saya ketusuk ini termasuk ujian yang kecil. Barangkali seumpama saya tidak ketusuk, mungkin akan ada masalah yang lebih besar lagi. Jadi pokoknya suatu apapun itu, ketika
ada yang terjadi kepada diri kita, kita harus selalu bersikap optimis. Contoh lagi, ketika kita lagi jalan naik sepeda, kok tiba-tiba sepedanya bocor, itu kita terima. Jangan sampai kita marah atau yang lainnya. Barangkali dengan adanya sepeda kita bocor atau kempes, itu akan menolak kemadorotan atau bahaya yang lebih besar. Nah, jadi optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Contoh, kalian ketika lagi sekolah menuntut ilmu, kok tiba-tiba belum paham juga pelajaran matematika, pelajaran agama atau yang lainnya, kok masih belum paham, itu jangan putus asa. Berpikir optimis. Mungkin saat ini tidak bisa, insya Allah besok akan bisa. Kalian harus seperti itu. Nah, di sini ada 3 contoh. 1, yang contoh A, Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya, Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini tidak mungkin bisa menang. Nah, ini Raisa menunjukkan sifat optimis, sedangkan Joni menunjukkan sifat pesimis karena dia sudah putus asa terlebih dahulu. Contoh B, Doni dan Hasim sakit demam berdarah atau DB. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Doni memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh, sedangkan Hasim takut kalau penyakitnya tidak dapat sembuh. Contoh C, di dalam satu kelas 9 terdapat 30 siswa. Sebanyak 29 siswa menyongsong ujian dengan rasa percaya diri. Namun Nina merasa takut kalau nanti gagal dalam ujian. Nah, ini berarti yang Nina berpikir pesimis, sedangkan yang 29 lainnya ini berpikir optimis. Ya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memiliki sifat optimis. Karena apa? Karena sifat optimis itu memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan dan memberi kekuatan dalam menghadapi suatu masalah. Sebaliknya, sifat pesimis menjadi penyebab seseorang menjadi terpuruk, tidak bersemangat. Sikap optimis termasuk perilaku terpuji atau akhlakul karimah yang harus dimiliki seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita agar senantiasa memiliki sifat optimis. Dalam suatu hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatu sholihatu yasma'u ahadukum rahu Ahmad. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada rasa tiaro. Tiaro itu firasat buruk dan kesialan. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Nah, hadis ini menerangkan bahwasanya kita harus selalu berpikiran yang optimis dalam menghadapi suatu hal. Jangan sampai ada suatu musibah atau apapun yang menimpa kita,